Kita yang beternak ayam kampung pasti tahu apa yang dimaksud dengan pakan alternatif pengganti pelet. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas mengenai hal tersebut, yaitu bagaimana kita mempersiapkan pakan alternatif untuk mengurangi biaya produksi, yaitu biaya pakan yang kita habiskan, sehingga diharapkan dengan mengurangi biaya produksi tersebut, maka keuntungan yang didapat bisa lebih banyak. Nah, kenapa harus menggunakan pakan alternatif? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perjelas terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pakan alternatif di sini. Pakan alternatif yang kita sebut di sini adalah pakan yang merupakan pakan yang bukan berasal dari pabrik, atau berbagai jenis makanan yang kita berikan untuk ayam yang itu bukan hasil pabrikan dan kita beli. Nah, pakan alternatif ini adalah pakan yang kita buat sendiri dengan berbagai jenis bahan yang dipandang bagus untuk kebutuhan nutrisi ayam-ayam yang kita pelihara. Nah, berkaitan dengan pakan alternatif ini, bagaimana sih caranya membuat pakan yang bagus untuk ayam yang kita pelihara? Membuat pakan alternatif ini bisa dikatakan gampang, tetapi bisa dikatakan juga susah. Kenapa gampang? Karena ya terserah kita. Bahan apa saja yang akan kita gunakan itu terserah kita masing-masing. Itu gampangnya di situ. Kemudian kenapa susah? Disebut susah karena membuat pakan alternatif ini tidak hanya sekedar menyediakan bahan pakan yang bisa kita berikan kepada ayam atau memberikan pakan kepada ayam. Nah, jika kita memelihara ayam kampung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tentu saja ketika kita membuat pakan, maka yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana pakan tersebut bisa bermanfaat, dalam arti bisa membuat ayam kita sehat, ayam kita gemuk, dagingnya lezat, dan seterusnya. Maka di sini kalau hanya ala kadarnya atau sekedarnya saja, maka kita bisa menggunakan berbagai jenis bahan makanan yang kita campur atau yang kita ramu menjadi pakan alternatif untuk ayam yang kita pelihara. Namun begitu, jika ingin mendapatkan pakan yang benar-benar bagus, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita hendak membuat pakan alternatif atau pakan racikan sendiri. Apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika ingin membuat pakan racikan atau pakan alternatif pengganti pelet untuk ayam kampung yang kita pelihara? Yang pertama dan yang paling harus pertama diperhatikan adalah nilai gizi. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai nilai gizi atau kandungan gizi yang ada di dalam bahan pakan tersebut, maka ini agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena kita harus memilah pakan mana yang kandungannya bagus untuk ayam, seperti itu. Kalau ingin tahu bagaimana resepnya atau rumusnya, tentu kita bisa belajar sedikit, misalnya dari kandungan yang ada pada pakan jadi. Pakan pur dari pabrikan itu kita cari tahu kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu seperti apa, dan itu yang dibutuhkan oleh ayam. Nah, kemudian kita harus menentukan apakah
bahan yang akan kita gunakan tersebut memiliki nilai nutrisi yang cukup atau yang dibutuhkan untuk ayam kita. Nah, jadi misalnya sebagai contoh kita akan menggunakan hijauan. Hijauan misalnya, sebut saja misalnya daun bayam. Daun bayam itu kandungannya seperti apa? Apa saja kandungannya, nutrisinya seperti apa? Apakah bagus untuk ayam atau tidak? Nah, itu adalah cara yang harus kita lakukan bagaimana supaya pakan yang kita hasilkan bagus untuk ayam yang kita pelihara. Jadi yang pertama sendiri, yang paling pertama adalah harus dipertimbangkan dari segi nutrisi. Jadi di sini jelas sekali bahwa membuat pakan alternatif itu tidak sembarangan, karena kalau asal buat maka tidak ada faedahnya. Istilahnya begini, ayam kita kasih makan dengan pakan tersebut bisa kenyang, bisa hidup, tetapi pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Kemudian bobotnya pun demikian, tidak sesuai dengan harapan. Dan yang paling parah, jika terjadi justru menimbulkan penyakit atau hal-hal negatif pada ayam yang kita pelihara. Nah, itu tadi, maka yang pertama harus kita pertimbangkan dalam membuat pakan alternatif adalah nilai gizi atau kandungan-kandungan gizi yang ada pada bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah dari segi kesehatan atau kebersihan atau bebas bahan-bahan berbahaya untuk ayam kita. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita menggunakan bahan hijauan yang kebetulan bahan hijauan tersebut barusan disemprot menggunakan pestisida. Nah, hal seperti ini memang bahan tersebut bagus, tetapi akan ada residu yang bisa berpengaruh pada ternak ayam yang kita pelihara. Kemudian contoh lain, misalnya kita menggunakan sampah dapur. Nah, ini paling sering sekali terjadi dan sering sekali diabaikan. Kita menggunakan sampah dapur atau sisa-sisa bahan makanan dari dapur, tetapi yang sudah tidak layak. Nah, tidak layaknya seperti apa? Tidak layaknya adalah satu, busuk. Sebagai contoh, misalnya kita sebutkan saja nasi sisa yang sudah basi atau sayur yang sudah basi atau bahan-bahan makanan lain yang dari dapur tetapi kondisinya sudah busuk atau setengah busuk atau basi dan tidak steril. Nah, kemudian bahan tersebut kita campur dengan bahan-bahan lain yang sudah disiapkan, kemudian kita jadikan pakan untuk diberikan ke ayam kita. Pakan tersebut yang diolah diantaranya dengan bahan tersebut itu akan sangat riskan atau beresiko terhadap kesehatan ayam yang kita pelihara. Nah, maka dari itu harus dipastikan bahwa bahan makanan yang akan dijadikan pakan itu harus steril atau sehat atau layak. Kenapa demikian? Karena kebanyakan umumnya dalam membuat pakan alternatif untuk ayam kampung ini kita hanya mencampur saja. Biasanya ada juga yang hanya mencampur saja, dari semua bahan dicampur kemudian langsung diberikan. Ada juga yang menggunakan sistem misalnya difermentasi terlebih dahulu. Nah, untuk lebih aman sebenarnya kita bisa pakai fermentasi.
jadi pakan fermentasi, tetapi ya, caranya agak sedikit ribet dan tidak bisa langsung digunakan. Maka dari itu banyak yang langsung campur dan langsung berikan. Tetapi perlu diingat juga, walaupun dengan fermentasi, kalau ada bahan-bahan yang kurang bagus atau mengandung bahan-bahan berbahaya juga tetap saja berisiko. Maka dari itu kita tetap saja harus memperhatikan kebersihan daripada bahan yang akan kita gunakan untuk pakan pengganti pelet. Nah, saya cerita sedikit mengenai pakan alternatif ini ya, untuk perbandingan dan untuk referensi kita semua. Jadi awal mulanya saya pernah dulu ya, istilahnya dari kebiasaan kalau orang desa itu melihara ayam itu dibiarkan diumbar begitu saja, kemudian diberikan pakan dari sisa-sisa bahan makanan yang ada di dapur. Nah itu berjalannya waktu saya melakukan cara seperti itu. Lama-kelamaan saya amati apa yang terjadi pada ayam yang diberikan dengan pakan-pakan yang basi tadi, sisa bahan dari dapur. Untuk ayam yang sudah dewasa tidak ada masalah, karena dia sudah kebal. Ayam yang sudah dewasa diberi pakan yang sisa-sisa sampah dapur langsung diberikan, itu tidak ada masalah. Dan ternyata ketika saya aplikasikan ke DUC atau anak ayam atau ayam yang berusia di bawah 1 bulan, di bawah 2 bulan maksud saya, dan ternyata itu menimbulkan penyakit pada ayam yang kita pelihara. Lebih jelasnya, pemberian pakannya saya lakukan dengan cara mengambil atau menyiapkan bahan dapur sisa dapur, misalnya nasi dan sayur yang sudah tidak terpakai, kemudian kita campur dengan dedak dan kita berikan kepada ayam. Sisa nasi, sisa sayur kita ambil, kita campur dengan dedak, kita campur dengan jagung giling, kita campur juga dengan pur. Kemudian kita berikan ke ayam yang usia kecil, usia di bawah 2 bulan seperti yang di sana tadi. Nah, yang di sana dan yang di sana tadi, yang di depan sana. Nah, ternyata selang beberapa waktu ayam seperti tidak fit, cenderung lebih banyak diam, dan akhirnya setelah berkali-kali kejadian seperti itu dan pada akhirnya ayam mati, saya berkali-kali juga coba tangani tetapi tidak bisa, dan akhirnya saya buktikan ayam yang terlihat sudah tidak sehat saya potong, kemudian saya bersihkan dan ternyata di dalamnya ada cacingnya. Nah, saya simpulkan bahwa makanan sisa yang dari dapur, misalnya nasi basi itu dan lain sebagainya seperti itu sangat beresiko menyebabkan ayam terkena penyakit cacingan. Dan kalau sudah cacingan, apalagi posisi ayam usianya masih kecil, itu pada akhirnya sangat rawan, kebanyakan akan tidak selamat. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali, tetapi saya benar-benar buktikan bahwa memang pengaruhnya besar sekali. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai itu ternyata benar-benar menyebabkan ayam-ayam yang saya miliki cacingan. Akhirnya awalnya tidak nafsu makan, lemas, pada akhirnya tidak bisa diselamatkan. Dan itu saya buktikan berkali-kali dan sekarang sudah menjadi ketetapan di peternakan saya, peternakan kecil ini,
bahwa yang basi-basi itu tidak boleh diberikan ke ayam. Nah, jadi apa yang saya alami tersebut bisa menambahkan informasi, gambaran untuk kita semua yang beternak ayam, terutama skala kecil yang sedang atau akan membuat pakan alternatif untuk pengganti pelet. Maka harus benar-benar dipertimbangkan hal yang saya bahas tadi. Dan saya benar-benar merekomendasikan jangan sampai menggunakan sisa dapur, bahan makanan yang basi, apalagi untuk ayam-ayam yang masih usia di bawah 2 bulan. Nah, misalnya seperti ini, ayam yang masih kecil-kecil seperti ini, jangan sampai terkena makanan racikan, ya, yang itu salah satu bahannya merupakan makanan basi. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Saya kasih tahu, ini ayam yang ada di bawah ini tadinya ada 10 ekor. Ini yang final ya, yang terakhir jelas, yang terakhir uji coba saya untuk lebih meyakinkan. Jadi uji coba saya ini usia sekitar 2 bulan, usia masih kecil, itu sudah saya campur, saya berikan dengan pakan racikan sendiri, pakan alternatif yang pada akhirnya berkurang 1, 2, akhirnya tinggal 3 ekor seperti ini. Ini sudah pakannya sudah pagi diberikan pelet sedikit, kemudian siang sampai malam sudah kasih pakan campuran, pakan buat sendiri. Dan ini tinggal 3 ekor ya, tinggal 3 ekor pun bisa dilihat. Yang normal ini ada 1, ini, nah ini yang 1 ini normal, kemudian yang itu gimana ya, kerdil itu ya, kerdil. Jadi yang itu kerdil 1, kemudian yang 1 lagi yang paling besar jantan ini kayaknya, tapi dia juga sudah mulai tidak sehat. Nah, ini yang paling banyak digunakan adalah pakan campuran, pengganti pakan racikan sendiri, tetapi dengan bahan-bahan yang itu tadi saya sebutkan. Ada hijauan, tetapi ada juga sisa nasi kemarin dan seterusnya. Itu uji coba saya terakhir ini. Itu saya lakukan karena memang saya belum punya dokumentasi, makanya saya lakukan, saya buat dokumentasi seperti ini. Saya sengaja berikan pakan campuran sejak usianya masih kecil dan ternyata tinggal 3 ekor. Tapi ini sudah agak kebal, ini tinggal 3 ekor ini sudah agak kebal, tetapi tetap saja kesimpulannya tidak menggunakan bahan-bahan yang basi-basi. Nah, itu pantangan yang harus dihindari dalam membuat pakan alternatif pengganti pelet adalah sisa sampah dapur yang basi, simpulannya itu. Kemudian untuk bahan-bahannya bisa bahan apapun, hijauan dan lain sebagainya, itu bisa digunakan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga ketersediaan. Nah, sebelum saya lupa, ada satu lagi yang bisa dijadikan pertimbangan. Pada posisi sekarang ini saya meracik pakan alternatif ini, racikan ini dengan cara direbus atau dikukus. Jadi saya mengumpulkan semua bahan makanan, semua bahan yang bisa digunakan untuk pakan, kemudian saya kukus. Kemudian setelah dikukus, setelah matang begitu bahan-bahannya supaya mendidih semua gitu. Setelah itu baru didinginkan dan dicampur dengan dedak dan lain sebagainya yang tambahannya. Hal ini saya lakukan untuk menghindari itu tadi, supaya semua makanan atau bahan makanan itu steril dan bisa digunakan untuk semua usia, semua umur ayam. Itu untuk tambahan terakhirnya. Itu saja untuk video saya kali ini di belakang, di kandang. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua yang sedang beternak ayam kampung, khususnya dalam skala kecil.
Dan saya harapkan bisa sukses bagi Anda semua yang sedang beternak ayam kampung dan bisa ikut menyediakan pasokan ayam kampung yang masih sangat terbatas di pasaran. Nah, itu saja. Terima kasih telah mengikuti video saya. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Dan sampai bertemu pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.